Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen dan guru penguji uji kinerja PPG dalam jabatan 2023. Perkenalkan, nama saya Irfan, nomor peserta 2016 997 43336, nomor daftar ujian 2024 208173. Saya mengajar di SMK Generasi Mandiri Gunung Putri, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan 2023 angkatan ketiga dengan LPTK Universitas Negeri Jakarta. Pada hari ini, Selasa 5 Maret 2024, saya akan melaksanakan uji kinerja di SMK Generasi Mandiri yang insya Allah praktek pembelajaran dilaksanakan pada kelas 10 teknik mesin dengan elemen teknik dasar proses produksi pada bidang manufaktur, mata pelajaran gambar teknik CAD. Mungkin penjelasan saya kurang lebih seperti itu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaan hari ini, anak-anak? Alhamdulillah baik. Untuk memotivasi kalian biar lebih semangat dalam pembelajaran, coba kita salam semangat dulu, ya. Yep. Jalannya semangat pagi, tetap semangat luar biasa. Oke? Bapak mulai. Semangat pagi. Pagi, tetap semangat luar biasa. Oke, masih semangat, alhamdulillah. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas bisa pimpin doanya. Siap, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Selesai, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita melanjut kegiatan yang lain, alangkah baiknya karena kita bangsa Indonesia, kita mulai dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ya. Indonesia tanah tumpah darahku, di tanah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia bangsa dan tanah airku, marilah kita bersatu. Indonesia hiduplah tanahku, hiduplah bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia. Indonesia yang merdeka, merdeka dan itu yang kucinta. Indonesia yang merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia. Indonesia merdeka,
Pak Irfan mulai, Pak Irfan absen untuk melihat kedisiplinan dari kalian. Eko, Elo Wiryansyah, Irfan Ali, M Noval, Hadir. M Rival, Gilang, Hadir. Marmel, Reki Algipari, Hadir. Reski Rohman, Teguh, Danang Sutawijaya. Oke, alhamdulillah hadir semua ya. Nah, untuk capaian pembelajaran yang akan dicapai, yaitu siswa akan mempelajari atau memahami teknik dasar proses produksi melalui pengenalan dan praktek singkat terkait dengan seluruh proses produksi dan teknologi, yaitu pelajaran CAD. CAD itu apa? Computer Aided Design. Nah, tentang atau enggak aplikasinya AutoCAD. Nah, ini elemen pembelajarannya. Sedangkan dalam tujuan pembelajaran yang tadi, yang akan kita sampaikan, yang akan kita capai, nanti kalian sebagai peserta didik harus bisa menyajikan etiket gambar sesuai standar ISO pada gambar CAD 2 dimensi. Poinnya apa aja? Penggunaan etiket gambar sesuai standar ISO, penyajian penggunaan etiket gambar sesuai standar ISO. Itu tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Yang terakhir nih, poin paling penting, peserta didik dapat membuat etiket gambar sesuai standar ISO pada gambar CAD 2 dimensi. Nah, di sini tentang alur regulasi penilaiannya. Kalian capaian-capaian yang harus didapat apa aja capaiannya. Nah, capaiannya diantaranya nilai kehadiran, ya. Terus ada nilai diskusi kelompok tentang peralatan, kalian bawa flash disk atau tidak, menggunakan tool, ya. Cara menggunakan tool pada CAD seperti apa? Contohnya tool MTeX nanti, penggunaan tool untuk ukuran dimensi dan lain sebagainya. Nah, ada beberapa poin-poinnya di sini ya. Nah, pembelajaran sebelumnya kita sudah mempelajari tentang kata perintah atau CAD. Apa aja sih yang kita sudah pelajari tentang kata perintah minggu kemarin? Ayo, ada yang bisa menjelaskan? Trim, Pak. Oh, ada trim. Terus ada lagi? Offset. Terus lanjut. Apa? Fillet. Apa? Circle. Ada lagi? Polygon. Ada line. Oh, ada array. Oke. Nah, sudah macam-macam ya kita mempelajari kata perintahnya, terus penapan cara penggunaannya juga seperti apa. Nah, coba sebutkan informasi yang ada pada etiket gambar. Ada yang bisa nyebutin beberapa? Coba. Gilang, informasi yang ada di etiket ada apa aja? Selain skala, ada apa aja? Ada skala. Ada yang bisa lagi? Marmel? Oh, terus? Ada yang lagi bisa? Ada satuan, Pak. Oh, ada satuan. Ya, Ya. kurang lebih seperti itu. Nah, soal pemantik yang tadi Pak Irfan berikan untuk merefresh pembelajaran kali ini. Nah, di sini Pak Irfan akan memberi soal pretest ya. Nah, coba dibuka HP kalian masing-masing, dikeluarkan. Pak Irfan sudah share linknya. Masih ada yang belum? Ya udah, ada yang udah, ada yang belum. Nanti bisa dilacak sama Pak Irfan sejauh mana nanti Pak Irfan bisa mentain untuk kalian. Masuk ke materi CAD, seharusnya memang kita mempelajari tentang K3 dahulu. K3
ketika ada di bengkel, K3 tentang kita ada di lab akan berbeda penerapannya. Ketika di bengkel, kalian pakai sarung tangan ketika ngelas, pakai sepatu, wear pack dan lain sebagainya. Tapi ketika di lab seperti apa? Nah, secara dasarnya definisi K3 dulu. K3 itu apa sih? Kesehatan, keselamatan, kerja. Ya, benar gitu ya? Secara definisi kalau menurut peraturan perundang-undangan nih nomor 50 tahun 2012, pengertiannya keselamatan kerja dan kesehatan kerja atau K3 adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan kalian dan kesehatan tenaga kerja, mulai upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Kenapa sih harus di SMK diterapkan? Karena nanti kalian akan terjun di dunia industri. Makanya harus diterapkan sejak dini budaya tentang penerapan K3 di setiap tempat, di bengkel, di lab, ketika berkendara, ataupun dan lain sebagainya. Nah, ini kita ngambil konteksnya K3-nya tentang efek negatif dari bekerja dengan komputer. Kita menggunakan aplikasi AutoCAD, penerapan K3 yang harus diterapkan, posisi di depan komputer yang benar seperti apa. Nah, tuh ada kepalanya tegak, ya, bahu rileks, punggung tegak, posisi monitor sejajar dengan kepala, tangan sejajar dengan lengan bawah, alas duduk yang empuk diusahakan, kan gitu. Posisi kaki tertopang, jangan sampai kaki itu nyila di atas. Terletak meja yang nyaman, posisinya harus sejajar dengan komputer kitanya. Nah ya, nggak kalah penting juga posisi monitor nih berada pada jarak kurang lebih sepanjang jarak tangan kita. Jangan sampai terlalu jauh, jangan sampai terlalu pendek. Poin intinya kita materi tentang CAD ini, pengertian etiket. Etiket itu apa sih? Apa etiket itu? Sebuah kepala gambar, ya kan? Informasi, data yang akan ditampilkan dari sebuah gambar. Digambar di dalam gambar teknik, dibuat etiket gambar yang letaknya sebelah bawah kanan. Ketika awal-awal pembelajaran kita kalian di kelas 10, di semester 1, kita sudah mempelajari secara manual sepanjang garis tepi. Nah, garis tepi di sini nih ada aturan mainnya ya. Aturan mainnya ketika kertas A0, ukuran sisinya berapa? A1 sampai A5. Nih aturannya. Ketika posisinya potret, berdiri, atau landscape tiduran. Harus garis tepinya sisinya berapa. Nah, ini model etiket, model-modelnya. Nah, di sini ada modelnya. Ada panjang etiket tuh pada umumnya panjangnya berapa? 185 contohnya. Nah, bagaimana penerapannya kalau dalam aplikasi AutoCAD penerapannya? Nah, Pak Irfan punya video pembelajaran. Bisa kalian lihat, ditonton, disimak, terus nanti kalian terapkan. Nah, ini perhatikan. Nah, itu tadi kurang lebih
dari hasil video tutorialnya. Dari situ, paham? Paham. Paham? Atau masih ada yang belum paham? Ada yang mau ditanyakan? Saya, Pak. Oke, ya, Alfariji. Untuk ukuran huruf pada e-ticket standarnya berapa ya, Pak? Nah, di sini ukurannya kalau untuk etiket standarnya bisa terlihat ya, text formatting di sini. Text formattingnya menggunakan model huruf Times New Roman. Bisa juga kalian formatting misalkan pakai Calibri ataupun yang lainnya. Di sini juga ada ukurannya text height. Itu 2,5 gunainnya. Masuk ke tugas kelompok. Nah, kelompok nanti pembagian kelompok sesuai kayak seperti minggu-minggu sebelumnya, nanti kelompok dibagi 4. Setiap kelompok bisa 4 sampai 5 orang. Ya, kelompoknya bisa diskusi sama temennya, ketika memang pemahamannya masih kurang bisa didiskusikan sama teman kalian. Sama teman yang sudah bisa tadi sudah terlihat. Nah, di sini Pak Irfan punya lembar kerja. Tolong Rahmat bantu bagikan ke teman-teman kalian sebagai panduan dari kalian untuk mengerjakan tugas-tugas di pembelajaran hari ini. Sini ada di halaman 12. Nah, model etiketnya yang tadi diterapkan. Setelah membuat etiketnya, lembar selanjutnya, kata perintah apa saja yang kalian terapin dalam pembuatan etiket, ya? Kata perintahnya yang kalian gunain apa aja? Oke. Bagaimana? Sini dulu. Hai, kita pakai ini ya. Kita pakai rectangle ataupun pakai lem, terserah kalian. Di sini. Misalkan pakai ini ya. Klik di sini dulu. Tarik. Panjangnya berapa? Nah, tulis. Tampilin seperti sebelum-sebelumnya, nanti kalian presentasikan. Mana angka 1? Oke, lihat ini hurufnya tuh. Mana angka 8? Nah, terus koma untuk masuk ke kotak sebelahnya itu pakai koma ya. Klik copy paste. Nah, dari sini. Nah, baru kita simulasiin tadi yang mtext-nya. Nih mtext nih. Multi text-nya nih sebelah kiri bawah. Klik. Kita ketik di sini. Bisa dari sini tarik, lepas. Nah, masuk angkanya. Kita atur di sininya nih. Angkanya tinggi hacknya. Times New Roman pengaturannya. Untuk mindahinnya diklik sekali, klik sambil ditahan. Nah, itu mindahinnya. Nah, baru kita klik copy paste CTRL-C, CTRL-V, taruh di sini. V, taruh di sini. Perbanyakan kan kayak gitu tadi. Nah, nih kayak gini demonstrasinya dari Pak Irfan. Dilanjut sambil Pak Irfan monitoring hasil kerjaan kalian. Coba tadi diterapin cara K3 di depan komputer bagaimana ya. Biar kalian tidak capek, lelah matanya, badannya, pinggangnya, kakinya, biar keterap.
Karena utamanya K3 untuk keselamatan kalian juga jangka panjangnya kalau di depan komputer. Memang efeknya tidak terasa sekarang, tapi entah 3, 4, sampai 10 tahun yang akan datang akan terasa. Gak beda jauh seperti kalian main gadget, main HP setiap hari. Kalau memang sampai waktunya dilengkapi sama simbol proyeksi juga ya, kata perintahnya yang digunakan apa. Jadi ternyata dalam proses pembuatan etiket kata perintah yang digunakan tuh lebih dari sekian, misalkan begitu. Ternyata panjang alurnya tuh. Coba masukin flashdisk saja. Gilang udah kan? Apa? Ini aja. Colokin ke flashdisk saya aja. Punya Alfariji ya, Ci? Alfariji. Dibuka dulu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfariji dari kelas 10 mesin 1, ingin mempresentasikan hasil dari proyek pembuatan etiket, yang dimana di sini saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah kerja dan juga kata perintah. Yang pertama yaitu kita harus membuat kotak menggunakan kata perintah line atau rectangle dengan ukuran 210 mm kali 297 mm. Yang kedua, buat garis di dalam menggunakan kata perintah offset dengan diameter 5 mm. Yang ketiga, langkah ketiga ya buat garis etiket menggunakan kata perintah rectangle dengan ukuran 185 kali 25 mm. Selanjutnya, buat kotak dari ujung kiri dengan menggunakan kata perintah rectangle dengan ukuran 185 kali 10 mm, 30 mm kali 15 mm, 40 kali 15 mm, dan 64 kali 15 mm. Yang keempat, buat teks menggunakan kata perintah mtext dengan menggunakan kata Times New Roman dan ukurannya 2,5. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih plus buat teman kalian. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Gilang Ramadan dari kelas 10 mesin 1. Saya akan mempresentasikan hasil langkah-langkah kerja saya untuk membuat etiket. Langkah awal, saya pertama membuat kotak menggunakan kata perintah len atau rectangle dengan ukuran 210 kali 297. Kata perintahnya yaitu len atau rectangle. Langkah kedua, buat garis di dalam menggunakan kata perintah offset dengan diameter 5 mm. Langkah ketiga yaitu buat garis etiket menggunakan kata perintah rectangle dengan ukuran 185 kali 25 mm. Selanjutnya, buat kotak dari ujung kiri dengan menggunakan kata perintah rectangle dengan ukuran 185 kali 10, 30 kali 15, 40 kali 15, dan 64 kali 15. Dan yang terakhir yaitu buat teks menggunakan kata perintah teks dengan menggunakan kata Times New Roman dan ukuran 2,5. Mungkin cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Beri plus buat teman kalian. Apa pembelajaran yang bisa kalian dapatkan pada hari ini? Oke? Mungkin kesimpulan pada hari ini, saya memahami beberapa model etiket standar ISO yang bisa digunakan sebagai informasi gambar teknik CAD
dan bisa membuat dengan menggunakan aplikasi AutoCAD dengan kata perintah line, circle, mtext, trim, dan lain-lain. Mungkin cukup sekian kesimpulan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Applause sekali lagi buat teman kalian. Oke, terima kasih atas kesimpulan yang mungkin udah dapat disimpulkan oleh teman kalian. Ada beberapa hal dari pembelajaran hari ini, dari selain kita memahami tentang informasi data kepala gambar dari sebuah sebelum kita membuat gambar, kita harus memahami dulu nih tentang etiket kepala gambar. Informasi data ini akan penting nanti ketika proyeksi di gambar dimulai. Makanya dalam pembelajaran CAD ini kepala gambar itu paling penting. Tadi sudah diterapkan sama teman kalian, dipresentasikan hasil karyanya. Ada yang hasil karyanya baik, ada yang lebih baik lagi, bahkan sampai diberi keterangan dimensionnya kan gitu. Nah, di sini kata perintah yang kalian terapkan juga bukan cuma sekedar line, rectangle, tapi cara memodifikasinya kalian bisa pakai move, pakai offset, dan lain sebagainya. Untuk selanjutnya, minggu ke depan nanti akan kita masuk ke dalam bab yang disebut dengan proyeksi dua dimensinya. Kepala etiketnya sudah dipelajari, tinggal masuk ke gambar dua dimensinya. Cara dua dimensi, gambar proyeksi geometris ataupun gambar proyeksi isometri, konstruksi geometris, nanti kita terapkan di minggu selanjutnya. Sekarang, sebelum Pak Ipan akhiri pembelajaran hari ini, Pak Ipan akan menutup dengan post-testnya ya. Post-test ini tadi udah Pak Irfan kirim ke kalian, contohnya linknya ke WA group, bisa kalian cek lagi. Nah, ini ya masuk nanti sama kalian post-test sama seperti tadi berikutnya. Masuk kelas mesin 1 ya. Nah, ini. Contohnya siapa? Piki atau siapa? Reki. Kita perintahnya. Oke. Sudah? Kita masuk pada refleksi di akhir pertemuan ini, direfleksi pada pembelajaran hari ini, etiket. Kita mempelajari tentang etiket. Nah, hasil refleksinya ada dari beberapa teman-teman yang mungkin masih kebingungan ya, tapi ada juga yang sudah bisa menyelesaikan tugas job sheet ini. Mungkin dari kebingungannya tidak terlalu memperhatikan tadi ketika ada video pembelajarannya ataupun disimulasikan, atau juga memang dari hal lain-lain banyak faktor tidak fokusnya kalian bisa menerapkan itu. Nah, sebenarnya pemahaman di sini pembelajaran etiket yang penting kita menyimpulkan, bisa memahami kata perintah seperti pertemuan sebelum-sebelumnya. Kata perintah ada line, rectangle, circle, ataupun modif ada array, ada offset, dan lain sebagainya. Disimulasikannya setiap kata perintah itu punya langkah-langkah yang berbeda. Langkah setiap kata perintah itu berbeda. Tinggal diterapkannya bagaimana. Nah, di sini disimulasikan dalam etiket, tadi ada garis tepi. Itu penerapannya bagaimana? Terus di garis tepi itu kalau kertas A4 itu ukurannya berapa garis tepinya? Ada yang 5, ada yang 10, dan ada juga yang ukurannya tuh semuanya kanan kiri atas bawah memang sama. Nah, dalam penggunaan mtext ada yang cara cepat menggunakan mtext-nya tuh tinggal di copy paste, tinggal dieditnya nanti di akhir ya kan nama-namanya. Ada juga yang satu-satu ngasih ukuran
pelan-pelan, hasilnya tuh lama. Jadinya bagaimana kita bisa menggunakan aplikasi AutoCAD itu ada yang bisa cara cepat, ada yang juga caranya lama, manual. Keuntungannya apa? Kalau misalkan cara cepat, ada yang di copy paste dulu, cara cepatnya akan menghemat waktu. Tapi kalau misalnya kita atur satu-satu, tidak dibuat di copy paste, akan lama. Yang seharusnya temponya kita ngebuat tuh 30 menit selesai, ini temponya 1 jam, bahkan sampai 1 jam lebih. Refleksi pada hari ini, terima kasih untuk semuanya. Sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita dapatkan pada hari ini manfaat, kalian pulang dari sini juga bisa mendapatkan ilmu sampai rumah tidak lupa lagi dan bisa diterapkan nanti di kemudian hari. Ya, sekian dari Pak Irfan, bisa dipimpin ketua kelas berdoa terlebih dahulu. Siap, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi usrin illa ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Shadaqallahul azim. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tadi penerapan K3-nya dalam mematikan komputer, ya kan? Caranya, tata caranya biar tidak salah langkah dan memang komputernya awet, kan gitu ya. Nah, dari sini terima kasih semuanya. Salam buat orang tuanya. Terima kasih atas pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan bisa ke depannya terus bisa meningkatkan kompetensi kalian pada bidangnya masing-masing dan terus fokus untuk belajarnya. Sekian dari Pak Irfan, kurang lebihnya billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.